Devina, gabung ya sama kita ya. Karena malam hari ini kita akan membicarakan dugem. Di manakah biasanya kita dugem? Nanya itu, dugem itu di mana? Biasanya kita melakukan dugem di puncak dunia gemblong. Dan sudah hadir teman-teman kita dari UIN Jakarta. Luar biasa. Dan teman-teman kita juga di sebelah kiri saya dari Pondok Indah Pagi, Pondok Capek Sore. Jadi dia Pondok Indahnya pagi kalau kerja doang. Kerja, habis rumah beres baru pulang dia. Pak Doni, silakan ya. Saya protes. Wes. Siapa nih? Ini siapa? Apa-apaan semua panelis? Buluk, Pak. Buluk. Topengnya cakep-cakep, saya sendiri beda begini. Ini diskriminatif nih. Bapak kerenan kayak gini, Pak. Tungguin bentar sini ya. Hah? Kemana? Mau kemana? Dia minta beliin anggur, Pak. Lu dugem malu-maluin. Pak. Suaranya kayak Pak Jarot. Pak Jarwo. Pak Jarot tuh aku. Ini apa? Anterin duduk saya di mana sih, Pak? Ini nih, di depan sini nih. Nih, lihat, Meng. Pak. Sini. Ya. Silakan duduk. Pak Doni. Dunia apa? Kenapa? Ini, mana topengnya bau iler lagi. Topeng itu kok, kasih Bos. apa dikasih saya ini? Tapi Pak Jarwo bagusan gini, Pak Jarwo. Bagus gimana orang topengnya hijau begini? Pak, boleh dibuka nggak? Jangan dulu dong, Meng. Takut masnya nggak kenalin di TV. Ntar aja. Gimana? Ntar udah. Itu masih mendingan, saya semua wajah ditutupin. Saya nggak nanya. Kita lihat sekarang bagaimana yang namanya dugem itu, dunia gemerlap. Ini dia tayangan. Ya. Sekarang kita buka dulu topengnya, Meng. Nanti ngap ya. Kita tanya nih sekarang sama Pak Jarwo. Kenapa Pak Jarwo melakukan dugem? Dugem itu salah satunya kalau misalnya udah Sabtu Minggu kepenatan, kita pusing. Tapi kita dengan dugem itu kita betul-betul bisa mengekspresikan. Tanya dulu lepas. Pak, pernah atau enggak? Oh iya. Tahu atau enggak? Saya nggak pernah dugem, itu hal-hal yang negatif, nggak usah dilakukan. Iya. Buang-buang waktu. Ini yang jadi permasalahan. Dugem itu selalu dinilaikan dengan hal yang negatif. Menurut saya itu cara pandang yang sempit Salah. dan picik. Setuju. Sempit bagaimana? Ya. Belinya nggak lihat ukuran, Pak. Jadi cara pandangnya sempit. Mungkin kalau dia L ya belinya yang L. Meng, ini cara pandang, Meng. Maksudnya tuh orang Cara ngeliatnya kalau pandang bukan ukuran celana. Bukan. Kita kalau ngelihat kalau misalnya orang dugem tuh pasti negatif Oh gitu. iya, seperti Padahal dengan dugem itu bisa menimbulkan positif. betul, Pak. Apa? Tes packnya besoknya tes pack. Nah, Itu bisa positif. tetangga saya, Pak, Ya. tiap hari dugem. Saya bilangin, saya malah diomelin. Loh? Tapi dia, ya kalau ekonominya sih sedang-sedang aja, Pak. Tapi dia tiap hari dugem. Kok bisa gitu, Meng? Dia satpam diskotik, Pak. Meng, dia bukan dugem, dia kerja namanya. Dia kalau itu dia kerja. Boris mungkin ini mewakili orang-orang yang kaya. Apa yang membuat Anda dugem? Silakan, Boris. Jadi Pak, saya mau perkenalan dulu sebelumnya. Saya ini perwakilan dari Dedengkot Jejaka Suka Dibelai. Disingkat apa tuh? DJ Ablay. Wih, DJ Ablay. DJ Ablay. Aduh. Untuk mengenai dugem ini Pak, ya kalau saya kan secara saya ini kan orang kaya. Dugem itu merupakan salah satu sarana untuk saya menghabiskan uang. Oh, salah satunya. Jadi saya kalau beli minuman itu hanya satu teguk buang, nanti beli lagi. Saking banyaknya uang. Teman-teman di sini yang belum satu level sama saya jangan mengikuti ya. Kalau saya pernah ke diskotik, Pak Jarwo, Pak. Pas buka botol, ya saya kabur. Oh ya? Yang keluar jinnya, Pak. Jangan Jin digosok. apa? Jangan digosok, jangan digosok. Jadi Pak, kalau Pak Jarwo bilang dugem-dugem itu konotasinya negatif gitu, enggak Pak. Salah. Saya tuh dugem itu olahraga. Betul. Di dalam tuh kan dugem, keringatan, mensana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat, Terdapat apa yo? jiwa yang kuat. Ya, itulah betul Pak. Ya tetapi kan Anda melakukan boleh bersemangat keluar keringat seperti olahraga, tapi Anda mabok-mabokan. Uang siapa? Uang Anda memang. Kau yang ngatur. Mabok-mabokan susah amat pakai ke diskotik. Lu naik angkot aja jangan sarapan mondar-mandir. Pak ya. Tuh. Meng, kalau itu beda. Ketika tadi DJ Arwo mengatakan bahwa mabuk-mabuk DJ Arwo. Iya kan dia namanya Jarwo, DJ Arwo.
Orang kalau mabok-mabokan menurut saya nggak apa-apa. Orang nggak mabok beneran. Kalau yang bahaya itu mabok beneran. Oh, iya. Kalau mabok-mabokan kan pura-pura Pak berarti. Jarwo. Iya, maksudnya mabuk-mabukan tuh minum-minuman, Pak. Iya berarti bukan minum beneran. Namanya juga mabok-mabokan. Iya. Aura kasih, bantuin dong. Tuh, didadahin dia aja udah nggak kuat. Iya. Udah nyerah. Begitu ngelihat Pak Jarwo langsung angkat tangan kan barusan. Udah nyerah berarti. Emang saya jin apa? Lalu Pak, mengenai dugem ini lagi, apalagi di Aduh Indonesia. game, aduh game, aduh game. Ya. Karena kalau beda ya. Di mana-mana juga mau orang Batak, Madura kek, nama tetap aja dugem, dugem. Aduh. Pak Jarwo, kalau dugem jadi dunia gembel dong. Iya. Ini malah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namanya orang Batak kalau ngomong E-nya E. Ya, tapi kan sesuaikan juga dengan katanya itu benar apa tidak? Aku bilang kayak gini aja mobil gua udah beratus-ratus. Kau nggak usah komplain. Ah, sombong kali. Lah ya beratus-ratus. Oh tidur di terminal. Itu dia tahu. Orang kayak kami ini bergelut di bidang otomotif, biar tahu kau. Bergelut maksudnya punya mobil balap begitu? Kami tuh bidang otomotif semua itu. Kau Otomotif. Otomotif. Cuman banyak Nggak kan. sampai ini udah Iya, nggak ejaan-ejaan sampai. lama, Pak. Iya. Puisinya pun Otomotif. puisi pujangga lama ini, Pak. Alah, otomotif paling juga tambal ban. Ini. Salah satunya. Salah satunya itu franchise tambal ban. Iya. Franchise kami itu biar nggak aduh kayak Cuman Pak. otomotif Tau nggak, bentar dulu Pak, lidahnya berapa harganya biar ku beli ini? Sembarangan ya. Jangan. Lidah saya mau dibayarin, Pak. Jangan dong. Enggak. Tolong dibanderol Lidah dari dia itu bagus untuk rambut. Lidah buaya dong. Iya, lidah buaya. Dia kan Boleh buaya. Pak Boris. Lu mau bayarin lidahnya? Gua mau bayarin mulutnya, mau bikin rujak cingur. Pak Boris. Ya, kenapa? Mau lidahnya Pak Jarwo? Lewat saya lebih murah. Calo. Ya calon dong, calon. Ini masih ketahuan saya. Masih ketahuan. Wah. Nggak apa-apa. Jadi Anda ini melakukan dugem itu memang olahraga. Ya, dan kalau teman-teman saya kebanyakan tuh cari jodoh, Pak. Karena di tempat dugem itu biasanya ada Bergaul. ada satu event namanya Ladies Night. Oh, Di Indonesia itu kalau Ladies Night isinya semua laki-laki. kenapa kan ladies Karena di night? dalam semua niatnya sama, mencari perempuan semua dalamnya. Karena kalau ya ladies night itu Free entry perempuan. buat perempuan-perempuan ya kan. Kadang-kadang suasana juga kan tidak mendukung dari segi mata, Pak. Kenapa? Karena apa? Ya kan remang-remang begitu, Pak. Iya. Duk, saya tarik cewek, saya ajak joget. Batu, plepok, Pak. Kenapa? Mak saya. Hebat. Maknya masih dugem. Hebat berarti. Mak saya DJ, Pak. Oh, mak DJ. Nama panjangnya HDJ. Oh, DJ. ADJ. ADJ. Lalu Pak, selain itu juga Pak, kita dugem itu memandangnya harus dari cara pandang yang luar biasa Pak. Seperti apa Kita misalnya? itu membantu pedagang-pedagang yang baru berjual malam-malam. Jadi dia baru mulai berjualan itu kan malam-malam Iya. sampai subuh. Kalau bukan kita yang habis dugem ini, siapa lagi yang beli mereka? Iya, tapi yang pedagang tuh pedagang apa? Ini pedagang semacam obat-obatan yang memabukkan. Itu nggak betul kan itu? Apotek 24 jam. Bukan. Ini apaan sih? Yang ngedarin pil-pil yang memabukkan itu loh. Oh, pil ekstapol. Itu maaf. Ekstasi sih Pak, satu nih. Ekstapol mau apa ngegompar Pak dia sih. Ya itu kan. Iya. Bukan, maksud inilah bedanya nih kalau udah Jangan beda, wajah kita aja beda. Ya iyalah kalau udah keriput-keriput gitu kau. Sama-sama bapak dari Sumatera kan. Iya, Nggak boleh dia berantem. dia Itu Rio. masalah prinsip, Meng. Prinsip biarin jaga malam jadi nggak ganggu. Hansip. Ini tampaknya kita akan lanjutkan Nggak bisa setelah begitu. yang satu ini. Ini Pak ini. Kembali lagi di Era Mengatasi Masalah Tanpa. Silakan duduk. Ini masih berkenaan dengan masalah dugem. Pasti segala sesuatu tuh ada efek negatif, efek positif, atau netral. Sekarang saya mau tanya sama Calon Tong. Apa yang Anda melihat dari dugem ini? Terima kasih. Saya Calon Tong, salam lemper. Iya. Dari jajaran orang anti mabuk. Disingkat apa tuh? Dari jajaran orang anti mabuk, DJ Orok.
Hah? DJ Orok. Oh, DJ Orok. Kalau disambung Jorok. Pak Denny, Ya. tahukah Anda awal clubbing? Awal clubbing. Awal clubbing ya. Jadi begini. Saya yakin Anda Gimana tahu sih? sebelum Anda menjawab. Awal clubbing ya dari rumah dulu atau enggak dari Oh pulang tidak, kantor? salah. Pulang kantor baru. Clubbing itu jelas awalnya C, Oh. kemudian L, U, double B, I, N, G. ya. Clubbing. Dari Clubbing. manakah asalnya? Kenapa disebut clubbing? Karena dia di klub. Kalau Oh. di lapangan mungkin lapping. Oh, gitu. Benar. Kalau di halaman atau di taman mungkin parking. Kalau di sekolah schooling. Kalau Bener, lagi bener. hamil bunting. Jadi itu, Hmm. ini berkembang akhir 80-an di Eropa. Mulai akhir 80-an di Eropa, kemudian menyebar di beberapa negara. Tapi Amerika ini termasuk negara yang tidak begitu saja menerima budaya clubbing. Kalau di Indonesia itu pertengahan 90. Jadi di Orangnya Belanda, tuh clubber disebutnya ya. ya yang suka clubbing, clubber. Disebutnya clubber. Ya, Makanya kalau- banyak orang yang clubberan gitu ya. Iya, clubber jadi clubber gitu. Awalnya orang tua. Kok orang tua? Di klub jantung sehat, kebanyakan dia pada jalan. Itu klub Beda, jantung Meng. sehat, beda lagi klubnya. Klub juga. Iya. Iya, klub juga. Iya. Terus mau apa? Iya, bener ya. Masa Bener. saya berantem sama bapak jangan. Iya, bener. Bener. Klub Jadi itu juga. Pak. Dan di Belanda dulu tahun ya pertengahan 90 itu ada yang namanya Summer of Love ala Batavia dulu. Kalau di Summer sana of dulu klub-klub itu isinya orang yang menikmati minum. Kalau di tahun pertengahan 90-an jadi isinya orang teler, orang happy-happy dengan cara gaya clubbing yang baru ini. Oh, tadinya sih nggak hanya untuk menikmati. Tadinya Musik. gitu. Nah, budaya itu masuk ke Indonesia karena kita sangat erat ya budaya. Ah. Pertalian kita dengan Belanda, Belanda. itu 350 tahun dijajah itu memudahkan budaya itu masuk ke kita, gaya Iya. itu. Ini seorang dokter di Amerika melakukan penelitian, apa yang gampang terjangkit, ini efek samping dari clubbing ya. Apa itu? Paru-paru ternyata Yang rawan. pertama. Sakit paru-paru itu di tempat clubbing rawan. Karena apa? Karena di situ sirkulasi udara belum tentu bagus, dan jelas di situ banyak perokok. Orang yang tidak merokok pun kalau masuk ke situ belum tentu merokok. Ya karena dia nggak bukan Ah. perokok. Iya. Tapi di situ banyak perokok. Akhirnya dia Jadi- juga menghirup asap rokok. Jadi perokok negatif. Pasif istilahnya pasif, gitu. ya. Namanya Iya, iya. clubbing, orang pada ngerokok. Kalau nggak mau ngerokok jaga pom bensin aja. Ah. Siapa bilang di pom bensin sekarang boleh merokok malah ditunjukin. Loh, di mana? Ada tulisannya no smoking. Disuruh smoking di situ. No smoking nggak boleh. Oh bukan disuruh no smoking. Bukan. Oh No, no. tidak gitu. ya saya sering ngajarin gitu. Itu baru dari asap rokok. Asap rokok. Belum dari konsumsi minuman beralkohol. Nah, itu kalau yang minum. Kalau ini kan nggak ada yang saya peminum pasif. Gitu. Bapak tahu nggak efek dari minuman beralkohol? Apa efeknya? Pahit. Ya iya. Pahit itu. Lu minum Panas. Contru dong. Pahit, panas. Minta yang manis sih dong si Mbak. Ini saya punya banyak contoh Pak. Silakan. Hal-hal yang bisa terjadi gara-gara salah satunya nih. Kalau orang terkena pengaruh alkohol. Itu biasanya daya kesadarannya menurun. Ini efek-efek yang terjadi. Ada yang mencuri gara-gara pengen dugem. Itu saking addictednya. Nah ini ditangkap nih. Ingin Kasihan jadi nih, anak matanya dugem? di plester ya. Bukan, itu ditutup. Ini gara-gara ingin jadi anak dugem, dia nggak punya uang, nggak punya modal, akhirnya dibela-belain bobol. Bukan di plester, ini emang mukanya masih pakai topeng kayak kita. Ini yang tadi, paling, yang ironi sebenarnya Pak, ini Pak. Ini anak ingin jadi anak dugem, pemuda ini kemudian bobol rumah tetangga. Yang jadi, yang lucu sebenarnya, ini rumah tetangga yang dibobol ini tetangganya lagi dugem. Kenapa dia nggak ngikut aja ya? Pakai Barang- bobol. iya, diajak. Nah, kalau ngikut aja mungkin diajak malah. Ini yang ironi. Kadang-kadang karena kurang kesadaran itu. Terus ada Pak, selain itu gangguan audio Pak, di tempat dugem itu. Kalau Anda tahu suara yang dikeluarkan itu di atas 100, 100 apa 110 desibel? desibel. Sedangkan telinga kita yang normal itu sebenarnya 80 ke bawah. Tapi Anda bagaimana kita mau bisa goyang kalau misalnya di bawah BPM-nya di bawah
100. Nah, itu sebenarnya hanya cara kita mengakali atau menstimulasi otak kita. Anda kalau lihat di tempat clubbing itu, kita mau bicara dengan orang sebelah aja teriak-teriak. Kadang udah teriak, dipepetin ke telinga. Udah gitu dia belum denger. Setelah saya toleh, Pak Bolot. Oh, dia. Dia makanya geleng-geleng. Iya, iya, iya. Makanya banyak efek. Walaupun yang saya sebutkan ini hal yang negatif. Walaupun ada juga yang positif. Positifnya apa? Positif, jadi dugem itu kalau dilakukan dengan cara yang benar dan waktu yang benar, dia bisa menjadi baik. Misalnya, cara dugem setiap minggu pagi jam 6 sampai jam 8 menggunakan musik disco tapi dengan gerakan-gerakan aerobik. Itu senam, namanya senam aerobik. Nih, saya mau tanya sama DJ Devina. Coba kita tanya nih, kalau Iya. dia memang bekerja Pak, kita Iya. harus akui itu hal yang Betul. positif. Ini profesi kalau beliau ini. Karena kalau misalnya setiap hari juga memang beliau, apakah DJ Devina ini juga setiap hari kerjanya? Perkenalkan saya Iya. disjoki dewasa, Iya. favorit idaman pria. Wih, DJ disingkat Devina. apa tuh? DJ Devina. Yeah. Ini apa nih? Anda bekerja tiap hari juga? Sebagai DJ tidak harus setiap hari. Tidak setiap hari Iya. kan ya? Banyak ada ininya kan, Tergantung. liburnya kan? Ada liburnya. Malah bisa bikin libur sendiri. Oh, bisa mengajukan libur. Iya. Kita bikinin aja Pak, Bikinin apa? bikinin libur. Oh, kita Dia bukan bisa bosnya bikin nih. sendiri. Ya bukan bos ini, kita kan bukan bosnya, Meng. Maksudnya Yang mengatur bisa- jadwal mengatur kerjanya. jadwalnya. Nah, apa yang dirasakan menurut Anda pokok ini kan kebanyakan nih negatif nih. Menurut saya positif banget Tuh. dong, kan ini bisa menimbulkan apa kalau kita ke clubbing bisa bikin teman baru, Ah. bisa bikin jaringan-jaringan yang baru juga, networking. Ada networking, kita bisa berkenalan dengan orang, satu hobi seperti Terus itu. bisa menambah penghasilan juga. Ah, ini Pak orang-orang yang satu visi sama aku ini kayak Iya kayak gini Satu kan. visi gimana? Ini hanya alasan saja Pak, karena punya uang berhambur-hamburkan, hanya alasan cari pembenaran. Saya nggak pernah ada orang arisan di tempat clubbing sambil dugem. Ada. Kok saya nggak diajak? Ya kau nggak ikut arisannya? Emang arisan apa di tempat clubbing? Bikin jaringan, bikin link gimana? Arisan hadiahnya Ini Pak kan Jarwo. kenal, kita kenal dengan orang, ngobrol seperti itu. Ya Oh, pertanyaannya kenal sama orang memang harus ke tempat clubbing. ya enggak juga. Ya di depan lobinya kan bisa, baru masuk bareng clubbing. Ya kan ngobrol di situ kan sambil ngobrol sambil yang gimana sih lu, Cak? Nah iya kenalannya kan bisa di depan lobinya sebelum masuk. Jadi masuk udah kenal. Ini siapa yang ditanya, siapa yang ngomong sih Pak? Tanya aja Pak. Saya pengen denger Pak. Soalnya saya Nggak cuma kenalan aja kan? Apa aja? Bisa apa aja? jualan, bisa jualan makanan. Nah, jualan. makanan. Jual makanan? Iya, makanan kan kalau habis clubbing kan lapar. Jadi boleh gitu, tukang pecel masuk-masuk ke dalam gitu. Nah itu, Ya itu nggak? jadi pertanyaan tuh. Ya nggak boleh, ntar bumbunya beda. Kalau Banyakan pecel, terasinya. kalau pecel masih boleh, yang nggak boleh biasanya masuk itu dilarang membawa makanan dari luar. Pecel kan lokal Indonesia boleh. Kalau burger nggak boleh kan? Nggak boleh karena dia luar. Kalau contohnya ini sering begadang kan Devina ini kan, makanya rambutnya rontok begitu. Bukan ini Rambutnya model. berdiri nih, udah bukan rontok lagi. Itu model. Butuh waktu berapa lama untuk mempelajari yang namanya apa? Kalau dulu saya menyebutnya turntable. Turntable. Ini sekarang masih turntable. Sekarang udah diganti jadi CDJ. Oh, CDJ. player, Jadi ya. CD ya? Bukan CD lagi, CD bisa atau USB. Nggak Oh, kusut Pak. pakai USB juga? ha? CD taruh di puterannya nggak kusut. Nggak, Meng, kan ada ukurannya. CD-nya kan ada L. Butuh keahlian kan yang seperti ini kan? Iya dong, masa nggak bisa langsung, emangnya Langsung bisa? masak ini fast food bisa Sama- langsung jadi. iya, langsung betul. bisa. Iya, nah, Iya, terus saya mau tanya nih Pak Jarwo. Pak Jarwo ngerti nggak dengan masalah turntable seperti itu, musik kayak begitu? Ah dia nggak paham, orang tadi baru masuk nanyain saya, kok di dalam ada yang jualan serabi? Ya gitu Pak. Emang dia lihat apanya Meng kok tahu itu jual serabi? Tahu meja begitu Pak dia sih main. Jangan meremehkan saya. Nah, Meng, jangan ngeremehin, Meng. Apaan? 10 tahun saya berkeliaran daerah kota, tahu nggak? Nah, Meng. Weh, Dugem. clubbing Pak, clubbing. Dugem. Jualan bakso saya di sana. Nanti dilanjutkan. Tetapi sebelumnya nanti kita akan bersama-sama ada aura kasih. Tetapi setelah yang satu ini. Beriamlah lagu semua masa kini hanya tertuju padaku. Tatap matamu seolah ini karena
padaku, ingin dekatku dan peluk diriku. Tapi tunggulah dulu, kau jangan coba merayu. Tunggulah dulu, kau jangan dekati aku. Bukan salahku jika banyak yang mau padaku. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku. Boleh dong ya. Pada saat mengikuti alun lagu, semua makhluk ini tertuju padaku. Kata-katamu seolah inginkan aku, dekat padaku dan peluk diriku. Kau jangan coba merayu, kau jangan dekati aku. Boleh sini, di sebelah sini. Boleh dong joget-joget. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Mari semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Peluk aku, cium aku, ingkar cinta denganku. Beri semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku dengan irama yang menggoda, melepaskan hasrat dirimu. Beri semua dansa denganku, dekap aku dan hanyutkanku. Terima kasih Pak Jarwo. Terima kasih. Aura kasih. Aduh, terima kasih. Terima kasih. Nah, sekarang nanya sama Aura kasih. Anda pernah dugem dong? Oke, sebelumnya saya mau perkenalkan diri saya. Ya, silahkan. Cantik. Nama saya Aura Kasih. Iya. Diidamkan jejaka Ambon. Salah ya? Diidamkan jejaka Ambon. Disingkat apa? Belum? Diidamkan jejaka Ambon, pendiam dan suka nyanyi loh. Oh. Disingkat DJ Omblo. Jadi jomblo. Nggak percaya. Oke, kalau menurut aku sih setuju-setuju aja ya dugem ya. Karena tempat dugem itu kan, klub itu bukan sesuatu yang memang, apa ya? Tempat Negatif gitu, iya. Bukan tempat orang negatif masuk untuk melakukan sesuatu yang negatif. Seperti free sex, narkoba, mabok-mabokan, atau mungkin yang hura-hura lah, foya-foya banget. Karena menurut aku, ada sebagian orang itu pengen masuk ke klub, itu memang cuman pengen dengerin musik gitu loh. Jadi ada DJ yang gak suka dugem tapi memang udah kerjaannya di klub, gimana dong? Tapi kan yang penting halal kan? Iya. Terus kalau buat bener aku, ya, memang ada DJ, bener ya Devina ya, ada beberapa DJ yang memang dia memang bekerja aja, setelah selesai dia pulang aja gitu ya? Iya dong, banyak banget datang. Oh, banyak yang seperti itu? Saya main, selesai ya spinning, terus langsung pulang. Ternyata masih banyak juga yang positif di sana, tergantung orangnya kan? Kalau kamu yang nikmatin apa kamu di sana? Jogetnya, dengerin musiknya atau apa? Aku juga memang penyuka musik, semua jenis musik aku suka. Tapi menurut aku ini ajang, apa ya, ajang nge-gym, tapi jadi olahraga juga. Tapi seru gitu. Kebayangkan kalau olahraga kita panas-panasan, wah keringetan, panas, hitam kan. Terus kalau memang di ruangan juga boring banget gitu, cuma denger musiknya, gini deh gitu. Tapi kan kalau di klub itu aku bisa
Aura Kayaknya- kasih. SKJ. Lepas, iya. SKJ Pak tapi musiknya Denny. kenceng banget Iya. gitu. Interupsi Pak Denny, kalau Nah. mau nge-gym, kenapa harus ke diskotik? Ke gym aja. Ya, ini kan kata Pak Jarwo tuh nggak boleh seperti itu. Ini kan orang datang ke sana Pak hanya untuk bersenang-senang. Setelah itu dia pulang nggak, dan itu tidak dilakukan setiap hari. Boleh, itu hak setiap orang ya, Pak Denny. Dia mau melakukan apa. Iya benar. memang Tapi- betul. Ya. Ada hal-hal yang nggak boleh juga dilakukan. Hal seperti apa? Misalnya tujuannya ke sana itu hanyalah untuk misalnya bergembira, joget. Tapi lingkungannya itu kan bisa mempengaruhi orang untuk berbuat negatif Pak Denny. Misalnya nanti dia disuruh coba yang namanya obat-obatan. Apalagi sekarang ada obat-obatan jenis baru. Iya. Sisivo. Sisivo, ya. Yang kekuatannya itu pengaruhnya 10 kali lipat daripada Inex. Ini kan bahaya Pak Denny. Itu. Anda belum memperkenalkan diri Pak Jarwo ini dari Nah mana? iya, makanya Iya. gara-gara Inex saya lupa memperkenalkan diri nih. Silakan. Saya itu dari demen joget liar waktu di foto. Disingkat DJ Arwo. Aura kasih, saya ingatkan kepada kamu. Ini karena saya ini sayang kepada kamu. Masa sih? Saya perhatian sama kamu. Kok ngomongnya di situ, kok perhatian di sini dong lebih dekat. Iya, di sini dong. Basi nih. Itu Sini. satpam deh, makanya suka perhatiin orang. Saya kalau deket-deket kamu nanti bisa terpengaruh Pak Denny. Bisa-bisa ya gue ikut dugem juga nanti saya. Saya akan jaga jarak dengan dia Pak Denny. Loh, jangan dong. Emang mau itu, apa mau ke gerbang tol Pak? Ih, jaga jarak. Udah diam-diam, saya ini khusus bicara sama Aura kasih. Tapi Ini- saya nggak redo Pak, Bapak Nggak ada ngobrol sama orang apaan, cakep. dia bukan saudara Anda kan? Walaupun bukan saudara, tapi kayaknya kecocokan nggak apa. Bapak. Keluar. Kamu Salah orang, Pak. Iya, ini siapa ini? DJ. Vina. Iya. Maaf. DJ. Saya lupa, saya pikir satpam Pak. Bukan. DJ. Habis pelontos soalnya. Itu model, Pak. Iya, saya Iya. tahu, pernah saya sering lihat ini. Itu zaman kalau sekarang itu kayak model, gini, iya. iya. Kalau kita di tengahnya ini bukan model emang. Apa? Rontok aja Pak. Rambutnya. Silakan Pak Jarwo. Laura kasih, sebaiknya kamu itu dengerin pesan dari Mas Krise almarhum. Wih, Pak, Mas Krisya mengatakan apa? Aura kasih, kejarlah keinginanmu. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Luar biasa suaranya, enak dipandang. Enak didengar. Itu suara Bapak kan nggak enak, makanya enak dipandang aja gitu. Tapi cocok Aura Kasih dengan Aura Kadir. Cocok ini. Bapak tuh ada auranya dari Doyok juga ada, Pak. Saya Pak Denny Ya. prihatin dengan anak-anak muda sekarang Pak Denny. Apa yang membuat Anda? Pemuda zaman dulu itu mati di pelukan senjata. Sementara pemuda sekarang mati di pelukan narkoba. Waduh, luar biasa. Kata prihatin. Bapak saya Oh. prihatin nggak ikut. Nggak ikut. Bapak kan gali sumur. Kenapa gali sumur? Omongannya dalam. Wih, luar biasa. Komeng. Mek, ini yang ngomong dia manggil. Oh, Ih. udah bisa ngomong. Jadi saya ngedeng. Lagi Pak, iya. Itu begitu bagus tadi. Pemuda dulu Pak Iya. Denny, dia memikirkan isi otak Pak Denny. Pemuda, Pemuda yang sekarang memikirkan isi pulsa. Wah, gila. Kata-katanya celana. Kok celana? Celana dalam Pak, dalam. Celana dalam. Ini enak nih. Pemuda dulu itu jadi motor penggerak. Pemuda sekarang Pak.
menjadi apa ya? Motor boot, Pak, motor boot. Ulang, biar lucu, ulang. Tadi ulang. coret. Coret. Hapus. Hapus. Oke. Pemuda dulu. Pemuda dulu, Pak. Tadi. Pemuda dulu, jadi bukan Anda yang ngomong, saya. Iya. Pemuda dulu sekarang kayak Wow. Pemuda dulu itu jadi motor penggerak. Tapi pemuda sekarang, Pak. Bergerak dengan geng motor. Wah. Wah, omongannya panas, Pak. Panas. Panas maksudnya? Panas dalam. Panas dalam, benar. Panas dalam. Bicara masalah dugem Pak Denny, pemuda dulu. seiring tadi udah lewat. Oh, Udah beda lagi nih. Seiring perkembangan zaman, dugem itu berkembang menjadi dunia gemerlap Pak Denny. Tempat dugem pindah dari satu ke kafe, kemudian pindah ke diskotik. Meski orang menyebutnya dunia gemerlap, tapi saya lebih senang menyebutnya dunia gelap. Internis. Apaan, Pak? Penyakit dalam nih. Internis nih. Bapak dunia gemerlap lebih suka menyebutnya Dunia gelap. Dugel berarti. Bapak Berarti harusnya dugel paksa dong. ngomongin dunia akhirat. Oh, ban nih, ban. Omongannya komeng ban, Pak. Ban apa? Ban dalam. Ban dalam. Wah. Ban dalam tempat ngumpul pesawat. Bandara. Masih Pakaian nih. Pakaian apa? Pakaian dah. Udah, tadi udah. Udah. Dalam. Silakan lanjutkan. Sudah selesai? Belum? Oh, belum. Belum, masih banyak ini. Masih banyak. Bapak ngomong diri aja di luar ah. Yang dengerin siapa nanti? Ya kumpulinnya semut. Emang saya rajanya semut bako apa? Boleh saya syuting dulu, tapi kamera di luar semua. Gak apa-apa. Saya nggak perlu kamera kok. Oke, Pak Jarwo, lanjut Ini lagi. nggak ada honornya. Jadi menurut Bapak Tapi kan melihat- nggak masuk TV. Nggak apa-apa. Daripada Bapak masuk angin. dikerok dong, Pak. Masuk penjara. Tangkep aja Bapak. Bye. Itu cincau tuh. Ada Allah. Ya Allah, tolongin Baim ya Allah. Ini orang ngerujak hati saya ini. Rujak. Ini rujak. Bapak Mengerujak sih mirip hati. gerobak kali. Silakan Pak Jarwo. Jadi menurut Pak Jarwo ini Bapak lebih banyak melihatnya negatif ini. Betul Pak Denny. Soalnya memang efek negatifnya sangat besar Pak Denny. Atas adanya dunia gemerlap itu Pak Denny. Jadi seharusnya gimana nih? Menurut Bapak gimana? Dunia gemerlap itu harus Tutup. Gantinya apa? Ya ganti kayak misalnya panti pijat atau apa gitu kan. Nah, ini cocok. Iya. Kalau misalnya ada dunia gemerlap, kemudian minum-minuman keras, kemudian minum yang namanya pil-pil yang berbahaya itu. Kasih daun payak Pak, minumannya biar lembek. Emangnya daging kambing mau nyate? Sekalian aja pakai nanas. Nah itu Bapak tahu. Bapak tidak setuju dengan Jelas tidak setuju Pak karena Denny. banyak efek negatifnya. Ini masalah menyangkut generasi bangsa, menyangkut masa depan bangsa. Oh. Kalau bangsa negara kita ini kemudian bisa akan jadi rusak karena anak mudanya sudah rusak Pak Denny. Ini Tapi emang Bapak tujuan. pernah mendengar nama Pitbull? Pitbull. Pernah dengar nama Pitbull? Pernah grup band? Tuh, luar biasa. Bapak serba tahu. Pitbull grup band katanya. Devina, apakah Pitbull seorang grup band? Bukan dong. Tuh. Binatang piaraan. Oh. Dia juga sama. DJ maksud gue. Ah, lu mau gimana sih? Tuh, Oh, tapi DJ benar. Pitbull. Salah satunya dia kan dia juga memang penyuka, tetapi dugemnya sih nggak terlalu kan? Dia bisa macam-macam lah. Bisa macam-macam tuh gimana sih? Nyanyi bisa. Iya, nyanyi bisa, DJ juga bisa. DJ bisa. Ya. Tuh, itu Dance juga maksudnya. Pak Denny. Pitbull Ya. bukan Memang- dijepit ngebul Pak. Kejepit Memang ngebul. yang disebutkan efek itu justru bukan para pekerja yang mencari penghasilan dari situ, termasuk Iya. DJ. Iya tahu, Buat mereka tahu. hal yang baik. Menurut saya sebenarnya ini hanya masalah waktu kok. Waktu seperti apa maksudnya? Sekarang yang jadi pertanyaan, kalau dia baik, kenapa dia mesti di atas jam 1, jam 12, jam 1 gitu rame? Misalnya nih ya, di tempat hiburan, biasanya sore sampai jam 12 itu live music. Iya. Setelah itu DJ. Iya. Kenapa ditaruh malam sampai pagi? Ya, kalau Waktunya. Benar. Kalau dia memang baik, sore aja sampai waktu yang wajar. Saya setuju Jadi kalau yang istirahat ini. sudah cukup. Iya, saya setuju. Jadi
kenapa harus malam? Bisa dilakukan yang namanya sore hari. Kecenderungannya kan justru itu yang mengarahkan ke sana, Pak. Iya. Karena kalau malam ngantuk butuh penambah stamina buat semangat. Ini yang bahaya. Makanya kalau memang itu baik, kenapa nggak sore? Sore. Sore dong. Iya. DJ sore nggak apa-apa. Iya, sore oke. Kok DJ? Oh, DJ. DJ kok. Ya udah. Oke, kita akan kembali setelah yang satu ini. Wow. Apaan lu? Wow. Ya, Emang lu itu. Tarsan? Jumpa lagi Oh, di iya. The Comment. Ada Calotong, Ada Cak Komeng. ada El Juben. Ya. Padahal nggak di center ya. Iya kakak nggak kamera nggak ada ke sana. Oh iya. Tapi gak mau. Belum makan, Yuk minum. minum lagi. Sampai hilang hausnya. Saya sikat WC. Sikat muka dia. Ya oke. Bro, Oh, kita belum. mau ngapain nih bro? Biasa seperti biasa memberikan viti-viti. Oh, video-video Ya. yang lucu-lucu. Oh, jelas sekali. Unik-unik, aneh-aneh ya bro? Udah pasti. Memang punya bro? Punya, lo mau? Nih gua kasih separoh. Ya enggak, ada di sini nanti. Oh iya Ya. bro. Oke, yang pertama kita lihat. Kita lihat videonya bro. Nah, Kira-kira ngapain nih Bayu? ya. Saya juga nggak tahu, saya nonton di sana. Ketawa, baik ketawa. Ini Bayu Oh, nonton TV. Nonton TV. Loh, Nggak ada suaranya. ketawanya kayak kresek. Nggak goyang. Ini Oh, ada tawa. ini ketawa. Ketawanya anak. Dia nonton apa sih? Ini nonton film lucu, Meng. Nyanyi nih, lagu Beatles. Gigit nih, tangannya. Di tangan kakaknya yang digigit. Kok kesakitan? Kesakitan. ini anak bisa lucu-lucu gini ya? Iya. Baik. Ini anak-anak yang 10 anak, bayi-bayi yang lucu. Ada yang gigit jari Kakaknya. kakaknya. Kalau Iya. anakmu gimana kelakuannya kan? Siapa? Anakmu kan lucu-lucu juga. Kalau ya masih seperti itu. Kalau saya waktu kecilnya ketawa terus. Karena saya Nonton yang lucu-lucu. nggak ada apa-apa, ketawa aja. Iya, makanya. Ada lagi? Tahu ada Ada. dong. Ini kita ada 4. Nah. Ini ada foto kita. Makan di laut. Ini di pantai. Iya. Air sama air. Meja sama kursinya kerendam air nih. Iya, semuanya yang laki yang nggak perempuan. Ini di Jakarta kalau musim bulan-bulan tertentu bisa terjadi ini. Nggak perlu nyari pantai. Kadang bukan hanya meja kursi makan, tempat tidur bisa kerendam juga. Itu kebanjiran. Kalau ini dia sengaja makan di pantai. Kan bisa juga ngambil ikan di situ langsung. Taruh meja. Tapi ini menarik juga, ini bisa dicoba. Ya bisa dicoba. Ya. Nih helm apa sih? Anaknya nggak napas nih. Tapi ini dikasih lubang, Meng. Dikasih lubang Ya selobang-lobangnya. Sangkain orang anaknya baru masih diplastikin. Ini biar aman. Biar anaknya nggak kena angin. Angin itu kan pengaruhnya jelek, masuk ke pori-pori. Makanya ditutup. Ya beliin helm kayak gimana? Ini anaknya kalau dibuka bisa keringetan gitu, nyemek-nyemek. Memang Lihat. lembab. Ini jangan ditiru ya. Iya. Kalau yang pakai bapaknya sih nggak apa-apa. Kalau Setan anaknya kan niru. nggak enak. Ini berikutnya nih. Ini. Kalau di mall, ini ngapain bayi ditali gini anak? Ini takut anaknya hilang. Hah? Takut anaknya hilang. Pernah anak saya waktu umur 2 tahun hilang terus. Punya Terus? pemikiran kayak gini, tapi kan begini timbulnya bukan seperti orang. Seperti binatang piaraan. Iya. Akhirnya kamu apain tuh biar nggak hilang anak? Ya saya lem pakai nasi ke pundak saya. Jadi dia nggak pergi-pergi. Bang, emang nasi bisa lengket seberapa sih? Bisa layangan sobek aja bisa disambung. Tapi anak kan bukan layangan, Bang. Iya kan anak orang. Lagian ini namanya memperlakukan anak seperti binatang, nggak boleh. Mungkin ya daripada hilang kan gitu.
Ya bisa juga. bikin lagi. Enak banget loh, main bikin lagi. Lah daripada memperlakukan ini kalau ketahuan dengan Komnas HAM, Ah, bisa kena tuh. nggak tahu. Nggak tahu lo pakai Komnas HAM diomong. jadi tahu aja. Ah, mendingan kita tanya yang tahu. Ya nih, sudah makan? Udah. Belum makan? Oh, berarti lapar. Kalau sudah minum, Kecapin, dijerukin, sikat WC. dua lagi di Tekomeng. Yo, kembali ke LK mengatasi masalah tanpa. Silakan duduk kembali. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman dari UIN Jakarta. Juga teman-teman dari Pondok Indah, Pondok Cabe. Iya. Kita lanjutkan kembali. Ini saya mau tanya sebagai Pak Jarwo sebagai orang tua di sini. Nanti kalau anak-anaknya kan sudah remaja nih, dia diperbolehkan dugem atau gimana? Atau Bapak melarang? Jelas sekali saya menolak, Pak. Jangan menolak ini anaknya yang mau berangkat misalnya. Ya saya larang, Pak, untuk melakukan dugem itu, Tapi Pak. kan Bapak nggak mungkin tahu. Apakah Bapak tidak mengawasinya? Tetap kan anak-anak penasaran. Iya, tapi kan kita harus memberikan sesuatu nasihat yang bagus, Pak. Nasihat. Jadi nasihatnya seperti apa? Ya, misalnya jangan ke sana. Soalnya kalau ke sana nanti kita ketemu, saya jadi malu. Itu, Pak. Oh iya, benar. Makanya. Makanya takutnya ketemu kan? Takutnya ketemu, Pak. Ya maklum, Kak, orang tua sekarang ini, Pak. Iya. Kadang-kadang berlagak munafik, Pak. Larang-larang itulah. Nggak taunya dia Bapaknya sendiri. kesana. Iya. Itu yang tidak boleh terjadi ya. Nggak boleh terjadi, Atau Bapak Pak. tidak mau mengawasi secara anak-anak misalnya berangkat dengan anak-anak dugem misalnya. Atau Ya, enggak? masa mabuk bareng sama anak-anak, Lo Pak? kan dugem nggak selalu harus mabok, Pak. Tapi dikhawatirkan dia terpengaruh dengan Iya, anak-anak makanya yang kita harus lain. menguatkan terlebih dahulu. Iya. Sekarang di rumah juga banyak, Pak. Hah? Di rumah bisa. Di rumah bisa dugem juga kan? Bisa kan kayak umpamanya saya berteman sama DJ kan. Dia sama Devina Nah, misalnya, iya. ha? Tolong dong di rumah gua dong. Ya udah. Disebutlah party misalnya. Yuk di Iya. rumah gua party. Iya. Ah. Kadang-kadang ya susah mainnya, Pak. Kenapa? Karena rumah Barbie, Pak. Ya, kan kecil banget kalau Iya. gitu. Aduh, Tapi- kucing pala Barbie. Kalau menurut saya begini, kalau orang tua harus bijak. Anak itu apapun memang harus tahu. Iya. Tapi semua ada cara dan waktu yang tepat untuk memberitahu. Artinya yang jelek, Beritahunya kapan? yang baik, yang jelek, yang buruk, yang boleh dan enggak itu semua anak harus tahu. Cuma cara memberitahu dan waktunya itu yang nggak boleh sembarangan. Seperti misalnya dugem gini, anak harus tahu apa yang terjadi di sana, apa yang baik, apa yang nggak baik, biar tahu. Tapi sebelum dia tahu seperti itu, modal yang kita berikan yang harus penting. Iya. Jadi uangnya harus cukup. Modal tuh bukan maksudnya kamu memberikan contoh. Oh, aku kasih contoh bahkan anakku tiap malam aku kasih lihat di YouTube nih, nah tempat-tempat dugem yang mantap tuh di sini. Aku kasih lihat crowdnya itu di sini kayak gini. Ini jangan asal menunjukkan, tapi harus memberi arahan. Jalannya lewat mana kan siapa tahu nyasar dia. Bisa. Orang tua tetap harus bertanggung jawab Iya. terhadap anak. Karena anak ini bisa jadi ya tadi korban lingkungan. Makanya supaya itu tidak terjadi. Mana boleh, Pak ya? Yang boleh kan cuma sapi, kambing kalau mau korban. Iya. Ini kok dia korban lingkungan? Meng, Kasar aduh. lingkungannya jenis kelaminnya laki-laki, Meng. Iya, dan udah dewasa kan lingkungannya ya. Nggak ada cacat. Bukan ini, aduh bapak sama aja sama dia. Loh. Ya udah jelas lah. Apa yang jelas? Ini lingkungan, maksudnya korban lingkungan itu Korban dia terbawa hal-hal terkontaminasi pengaruh lingkungan oleh yang pengaruh tidak yang ada benar. di sana, betul. Ketika modal anak itu sudah kuat, lingkungan sejelek apapun, dia akan minim terpengaruh, Iya. bisa memfilter, itu yang penting. Iya, itu makanya harus jadikan contoh adalah orang tuanya sendiri Makanya sebenarnya. jadi orang tua jangan muda deh. Ya karena namanya orang tua. Iya, maksudnya jangan muda. Iya, jangan muda namanya orang tua. Gimana sih? Tapi ada orang tua yang usianya masih muda, Iya, ada anak makanya orang. jangan tua. Ah, coba Gimana sih nih? Orang tua yang gondrong, Pak. Sudah ngomong. Orang tua gondrong. Udah habis, Meng. Silakan, bagaimana kalau menurut Kang Maman nih di sini melihat dugem ini seperti apa wujudnya? Kalau godaan kita simbolkan dalam wujud setan atau iblis, maka keduanya bisa bersimaharajalela di mana saja dan kapan saja, tak hanya di kala malam dan tak hanya di tempat dugem. Poin kedua,
Dan jika kita tahu manusia memiliki kehendak bebas, memiliki kebebasan untuk memilih yang baik dan buruk, kita juga tentu tahu yang berkehendak baik pasti lebih mendapat manfaat positif, menyamankan dan mendamaikan hati dimanapun berada daripada yang berkehendak dan berperilaku buruk. Poin ketiga, jika kau cinta dirimu, tentu kamu tak ingin merusaknya. Entah pagi, siang, malam, saat duduk bersimpuh ataupun kala dugem. Dan jika kau cinta dirimu, di mana cinta menjadi raja, di sana kejahatan tidak menemukan rumahnya. Dan yang terakhir, dan orang yang terbaik dalam hal apapun adalah orang yang tahu batas, yang tahu kapan mengawali dan kapan harus berhenti. Sekali lagi, orang yang tahu kapan stop adalah orang yang top. Dan ingat, jangan jadikan hiburan sebagai jalan menuju sakit dan jalan menuju liburan panjang di balik jeruji penjara. Jadi kita kembalikan lagi kepada masyarakat ya. Tetapi kalau kita lihat memang efeknya akan terlalu buruk, lebih baik kita hindari seperti kata Pak Jarwo. Tetapi kalau misalnya mau, kenapa enggak seperti yang dikatakan oleh Calontong tadi, kenapa enggak dibuatlah sore hari saja misalnya supaya suasana juga masih bisa terjaga begitu ya. Moga-moga malam hari ini banyak manfaat yang kita dapat. Sekarang waktunya kita menikmati sajian tentu saja yang sangat istimewa, yaitu DJ Devina dengan L2 Band. Kita akan jumpa lagi di LK yang akan datang. Selamat malam. Jump on my bed and put on my best suit. Got in my car and raced like a jet all the way to you. I knock on your door with heart in my head to ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I never get your blessing till the day I die. Time to love my friend, 'cause the answer is no. Why you be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl, marry her anyway. Marry that girl, no matter what to say. Marry that girl, we'll be a family. And why you gotta be so rude? I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Lonely or hate me, we will be boys standing at that altar. Or we will run away to another. Kita bikinin aja, Pak. Bikinin apa? Bikinin libur. Oh, kan kita Dia bukan bisa bosnya bikin di- sendiri. Ya bikin bos ini, kita kan bukan bosnya, Meng. Maksudnya Yang mengatur bisa- jadwal mengatur kerjanya. jadwalnya. Nah, apa yang dirasakan menurut Anda? Pokok ini kan kebanyakan nih negatif nih. Menurut saya positif banget Tuh. tuh kan, ini bisa menimbulkan apa, kalau kita ke clubbing bisa bikin teman baru, bisa bikin jaringan-jaringan yang baru juga, networking. Ada networking, kita bisa berkenalan dengan orang, satu hobi seperti Terus itu. bisa menambah penghasilan juga. Nah ini pak orang-orang yang satu visi sama aku ini kayak Iya kayak gini Satu kan. visi gimana? Ini hanya alasan saja Pak, karena punya uang berhambur-hamburkan, hanya alasan cari pembenaran. Saya nggak pernah ada orang arisan di tempat clubbing sambil dugem. Ada. Kok saya nggak diajak? Ya kau nggak ikut arisannya? Emang arisan apa di tempat clubbing? Bikin jaringan, bikin link gimana? Arisan hadiahnya Ini Pak kan Jarwo. kenal, kita kenal dengan orang, ngobrol seperti itu. Ya pertanyaannya kenal sama orang memang harus ke tempat clubbing. Ya enggak juga. Ya di depan lobinya kan bisa, baru masuk bareng clubbing. Ya kan ngobrol di situ kan sambil ngobrol sambil yang gimana sih lu, Cak?
Lah iya kenalannya kan bisa di depan lobinya sebelum masuk. Jadi masuk udah kenal. Ini siapa yang ditanya, siapa yang ngomong sih Pak? Tanya aja Pak. Siapa yang denger Pak? Soalnya saya Nggak cuma kenalan aja kan? Apa aja? Bisa jualan makanan. Nah, jualan. makanan. Jual makanan? Iya. Indonesia itu kalau ladies night isinya semua laki-laki. Kenapa kan ladies Karena di night? dalam semua niatnya sama, mencari perempuan semua dalamnya. Karena kalau ya ladies night itu Free entry buat perempuan-perempuan ya kan. kadang-kadang suasana juga kan tidak mendukung dari segi mata Pak. Kenapa? Karena apa? Ya kan remang-remang begitu Pak. Iya. Duduk, saya tarik cewek, saya ajak joget. Batu, plepok Pak. Kenapa? Mak saya. Hebat. Maknya masih dugem. Hebat berarti. Mak saya DJ, Pak. Oh, mak DJ. Nama panjangnya HDJ. HDJ. Lalu Pak, selain itu juga Pak, kita dugem itu memandangnya harus dari cara pandang yang luar biasa Pak. Seperti apa Kita misalnya? itu membantu pedagang-pedagang yang baru berjual malam-malam. Jadi dia baru mulai berjualan itu kan malam-malam sampai subuh. Kalau bukan kita yang habis dugem ini, siapa lagi yang beli mereka? Iya, tapi yang pedagang tuh pedagang apa? Ini pedagang semacam obat-obatan yang memabukkan. Itu nggak betul kan itu? Apotek 24 jam. Bukan. Ini apaan sih? Yang ngedarin pil-pil yang memabukkan itu loh. Oh, pil ekstapol. Itu maaf. Ekstasi sih Pak, satu nih. Ekstapol mau apa ngegompar Pak dia sih. Ya itu kan? Iya. Bukan, maksud ini lah bedanya nih kalau udah Yang beda, wajah kita aja beda. Ya iyalah kalau udah keriput-keriput gitu kau. Sama-sama bapak dari Sumatera kan? Iya, dia Dia masuk penjara. Tangkep aja bapak. Bye. Itu cincau tuh. Ada Allah. Ya Allah, tolongin Baim ya Allah. Ini orang ngerujak hati saya ini. Rujak. Ini rujak. Bapak Mengerujak sih mirip hati. gerobak. Silakan Pak Jarwo. Jadi menurut Pak Jarwo ini Bapak lebih banyak melihatnya negatif ini. Betul Pak Denny. Soalnya memang efek negatifnya sangat besar Pak Denny. Atas adanya dunia gemerlap itu Pak Denny. Jadi seharusnya gimana nih? Menurut Bapak gimana? Dunia gemerlap itu harus Tutup. Gantinya apa? Ya ganti kayak misalnya panti pijat atau apa gitu kan. Nah, ini cocok. Iya. Kalau misalnya ada dunia gemerlap, kemudian minum-minuman keras, kemudian minum yang namanya pil-pil yang berbahaya itu. Kasih daun payak pak, minumannya biar lembek. Emangnya daging kambing mau nyate? Sekalian aja pakai nanas. Nah itu bapak tahu. Bapak tidak setuju dengan... Jelas tidak setuju Pak Karena Denny. banyak efek negatifnya. Ini masalah menyangkut generasi bangsa, menyangkut masa depan bangsa. Oh. Kalau bangsa negara kita ini kemudian bisa akan jadi rusak karena anak mudanya sudah rusak Pak Denny. Ini Tapi emang Bapak tujuan. pernah mendengar nama Pitbull? Pitbull. Pernah dengar nama Pitbull? Pernah grup band? Tuh, luar biasa. Bapak serba tahu. Pitbull grup band. Biar ku beli ini. Sembarangan ya. Lidah saya mau dibayarin Pak. Jangan dong. Enggak. Tolong dibanderol Lidah dari dia itu bagus untuk rambut. Lidah buaya dong. Iya, lidah buaya. Dia kan buaya. Boleh Pak Boris? Lu mau bayarin lidahnya? Gua mau bayarin mulutnya, mau bikin rujak cingur. Pak Boris? Ya, kenapa? Mau lidahnya Pak Jarwo? Lewat saya lebih murah. Ya, calo. Ya calon dong, calo. Ini masih ketahuan saya? Masih ketahuan. Wah. Nggak apa-apa. Jadi Anda ini melakukan dugem itu memang olahraga. Ya, dan kalau teman-teman saya kebanyakan tuh cari jodoh Pak, karena di tempat dugem itu biasanya ada Bergaul. ada satu event namanya Ladies Night. Oh, Di Indonesia itu kalau Ladies Night isinya semua laki-laki. kenapa kan ladies Karena di night? dalam semua niatnya sama, mencari perempuan semua dalamnya. Karena kalau ladies night itu Free entry buat perempuan-perempuan ya kan. Kadang-kadang suasana juga kan tidak mendukung dari segi mata pak. Kenapa? Karena apa? Ya kan remang-remang begitu pak. Iya. Duduk, saya tarik cewek, saya ajak joget. Batu, plepok pak. Kenapa? Mak saya. Hebat. Maknya masih dugem. Hebat berarti. Mak saya DJ Pak. Oh, mak DJ. Nama panjangnya HDJ. HDJ. Lalu Pak, selain itu juga Pak, kita dugem itu memandangnya harus dari Mabokan tuh minum-minuman Pak. Iya, berarti bukan minum beneran. namanya juga mabok-mabokan. Iya.
Aura kasih, bantuin dong. Tuh, didadahin dia aja udah nggak kuat. Iya. Udah nyerah. Begitu ngelihat Pak Jarwo langsung angkat tangan kan barusan. Udah nyerah berarti. Emang saya jin apa? Lalu Pak, mengenai dugem ini lagi, apalagi di Aduh Indonesia. game, aduh game, aduh game. Ya. Karena kalau beda ya. Di mana-mana juga mau orang Batak, Madura kek, nama tetap aja dugem, dugem. Aduh. Pak Jarwo, kalau dugem jadi dunia gembel dong. Iya. Ini malah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namanya orang Batak kalau ngomong E-nya E. Ya, tapi kan sesuaikan juga dengan kata-katanya itu, benar apa tidak? Aku bilang kayak gini aja mobil gua udah beratus-ratus, kau nggak usah komplain. Ah, sombong kali. Lah ya beratus-ratus. Oh tidur di terminal. Itu dia tahu. Orang kayak kami ini bergelut di bidang otomotif, biar tahu kau. Bergelut maksudnya punya mobil balap begitu? Kami tuh bidang otomotif semua itu. Kau Otomotif. Otomotif. Cuman banyak Nggak kan. sampai ini udah Iya, nggak ejaan-ejaan sampai. lama, Pak. Iya. Puisinya pun Otomotif. puisi pujangga lama ini, Pak. Alah, otomotif. To ask you a question, 'cause I know that you're an old-fashioned man. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I never get your blessing till the day I die. Time of luck, my friend, 'cause the answer is no. Why you be so rude? Don't you know I'm human too? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry her anyway. Marry that girl. Marry her anyway. Marry that girl. No matter what to say. Marry that girl. We'll be a family. And why you gotta be so rude? I hate to do this, you leave no choice. Can't live without her. Lonely or hate me, we will be boys. Standing at that altar. Or we will run away to another. Namanya orang tua gimana sih? Apa ada orang tua yang usianya masih muda? Iya ada anak Makanya orang. jangan tua. Gimana sih nih? Orang tua yang gondrong, Pak. Orang tua gondrong. Udah habis, Meng. Silakan, bagaimana kalau menurut Kang Maman nih di sini melihat dugem ini seperti apa wujudnya? Kalau godaan kita simbolkan dalam wujud setan atau iblis, maka keduanya bisa bersih maharajalela di mana saja dan kapan saja, tak hanya di kala malam dan tak hanya di tempat dugem. Poin kedua, dan jika kita tahu manusia memiliki kehendak bebas, memiliki kebebasan untuk memilih yang baik dan buruk, kita juga tentu tahu yang berkehendak baik pasti lebih mendapat manfaat positif, menyamankan dan mendamaikan hati dimanapun berada daripada yang berkehendak dan berperilaku buruk. Poin ketiga, jika kau cinta dirimu, tentu kamu tak ingin merusaknya, entah pagi, siang, malam, saat duduk bersimpuh ataupun kala dugem. Dan jika kau cinta dirimu, di mana cinta menjadi raja, di sana kejahatan tidak menemukan rumahnya. Dan yang terakhir, dan orang yang terbaik dalam hal apapun adalah orang yang tahu batas, yang tahu kapan mengawali dan kapan harus berhenti. Sekali lagi, orang yang tahu kapan stop adalah orang yang top. Dan ingat, jangan jadikan hiburan sebagai jalan menuju sakit dan jalan menuju liburan panjang. Dugem. Aduh, Pak Jarwo, kalau dugem jadi dunia gembel dong. Iya. Ini malah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namanya orang Batak kalau ngomong E-nya E. Ya, tapi kan sesuaikan juga dengan kata-katanya itu, benar apa tidak? Aku bilang kayak gini aja mobil gua udah beratus-ratus, kau nggak usah komplain. Ah, sombong kali. Lah ya beratus-ratus. Oh tidur di terminal. Itu dia tahu. Orang kayak kami ini bergelut di bidang otomotif, biar tahu kau.
Bergelut maksudnya punya mobil balap begitu? Kami itu bidang otomotif semua itu. Otomotif. Otomotif. Cuman banyak Gak kan. sampai ini udah Iya, nggak ejaan-ejaan sampai. lama, Pak. Iya. Puisinya pun Otomotif. puisi pujangga lama ini, Pak. Alah, otomotif paling juga tambal ban. Ini Salah satunya. Salah satunya itu franchise tambal ban. Iya. Franchise kami itu biar kayak aduh kayak Cuman Pak. otomotif Tau nggak? Bentar dulu, Pak. Lidahnya berapa harganya biar ku beli ini? Sembarangan ya. Lidah saya mau dibayarin, Pak. Jangan dong. Enggak. Tolong dibanderol Lidah dari dia itu bagus untuk rambut. Lidah buaya dong. Iya, lidah buaya. Dia kan buaya. Boleh Pak Boris? Lu mau bayarin lidahnya? Gua mau bayarin mulutnya, mau bikin rujak cingur. Pak Boris, Ya, kenapa? mau lidahnya Pak Jarwo? Lewat saya lebih murah. Calo. Ya calon dong, calon. Iya, seperti Padahal dengan dugem itu bisa menimbulkan positif. betul, Pak. Apa? Test pack-nya besoknya test pack. Itu bisa positif. Tetangga saya, Pak. Tiap Tiap hari dugem. Saya bilangin, saya malah diomelin. Loh? Tapi dia, ya kalau ekonominya sih sedang-sedang aja, Pak. Tapi dia tiap hari dugem. Kok bisa gitu, Meng? Dia satpam diskotik, Pak. Meng dia bukan dugem, dia kerja namanya. Dia kalau itu dia kerja. Boris mungkin ini mewakili orang-orang yang kaya. Apa yang membuat Anda dugem? Silakan, Boris. Jadi Pak, saya mau perkenalan dulu sebelumnya. Saya ini perwakilan dari Dedengkot Jejaka Suka Dibelai. Disingkat apa tuh? DJ Ablay. Wih, DJ Ablay. DJ Ablay. Aduh. Untuk mengenai dugem ini Pak, ya kalau saya kan secara saya ini kan orang kaya. Dugem itu merupakan salah satu sarana untuk saya menghabiskan uang. Oh, salah satunya. Jadi saya kalau beli minuman itu hanya satu teguk buang, nanti beli lagi. Saking banyaknya uang. Teman-teman di sini yang belum satu level sama saya jangan mengikuti ya. Kalau saya pernah ke diskotik, Pak Jarwo, Pak. Pas buka botol, ya saya kabur. Oh ya? Yang keluar jinnya, Pak. Jangan digosok. Jangan digosok, jangan digosok. Jadi Pak kalau Pak Jarwo bilang dugem-dugem itu konotasinya negatif gitu, enggak Pak. Salah. Saya itu dugem itu olahraga. Betul. Di dalam tuh kan dugem keringatan mensana incorpore sano. Di dalam jiwa yang sehat. Menguatkan terlebih dahulu. Sekarang di rumah juga banyak, Pak. Hah? Di rumah bisa. Di rumah bisa dugem juga kan? Bisa kan, kayak umpamanya saya berteman sama DJ kan. Dia sama Devina misalnya, Tolong dong di rumah gua dong. Ya udah. Disebutlah party misalnya. Yuk di rumah gua party. Iya. Kadang-kadang ya susah mainnya, Pak. Kenapa? Karena rumah Barbie, Pak. Ya, kan kecil banget kalau gitu. Aduh, kucing pala Barbie. Kalau menurut saya begini, kalau orang tua harus bijak. Anak itu apapun memang harus tahu. Iya. Tapi semua ada cara dan waktu yang tepat untuk memberitahu. Artinya yang jelek, Beritahunya kapan? yang baik, yang jelek, yang buruk, yang boleh dan enggak itu semua anak harus tahu. Cuma cara memberitahu dan waktunya itu yang nggak boleh sembarangan. Seperti misalnya dugem gini, anak harus tahu apa yang terjadi di sana, apa yang baik, apa yang nggak baik, biar tahu. Tapi sebelum dia tahu seperti itu, modal yang kita berikan yang harus penting. Iya. Jadi modalnya harus cukup. Modal tuh bukan maksudnya kamu memberikan contoh. Oh, aku mau kasih contoh bahkan anakku tiap malam aku kasih lihat di YouTube nih, nah tempat-tempat dugem yang mantap tuh di sini. Aku kasih lihat crowdnya itu di sini kayak gini. Ini jangan asal menunjukkan, tapi harus memberi arahan. Jalannya lewat mana kan siapa tahu nyasar dia. Bisa. Orang tua tetap harus bertanggung jawab. Iya. Terhadap anak, karena anak ini bisa Pak. Ya malum Kak orang tua sekarang ini, Pak. Iya. Kadang-kadang berlagak munafik, Pak. Larang-larang itulah, nggak taunya Bapaknya sendiri. kesana. Iya. Itu yang tidak boleh terjadi ya. Nggak boleh terjadi, Atau Bapak Pak. tidak mau mengawasi secara anak-anak misalnya berangkat dengan anak-anak dugem misalnya. Atau Ya, enggak? masa mabuk bareng sama anak-anak? Lo Pak? kan dugem nggak selalu harus mabok, Pak. Tapi dikhawatirkan dia terpengaruh dengan Iya, anak-anak makanya yang kita harus lain. menguatkan terlebih dahulu. Sekarang di rumah juga banyak, Pak. Hah? Di rumah bisa. Di rumah bisa dugem juga kan? Bisa kan, kayak umpamanya saya berteman sama DJ kan. Dia sama Devina misalnya, Tolong dong di rumah gua dong. Ya udah. Disebutlah party misalnya. Yuk di Iya. rumah gua party. Iya. Kadang-kadang ya susah mainnya, Pak. Kenapa? Karena rumah Barbie, Pak. Ya, kan kecil banget kalau gitu. Aduh, kucing pala Barbie. Kalau menurut saya begini, kalau orang tua harus bijak. Anak itu apapun memang harus tahu. Iya. Tapi semua ada cara dan waktu yang tepat untuk memberitahu.
Artinya yang jelek, Beritahunya kapan? yang baik, yang jelek, yang buruk, yang boleh dan enggak itu semua anak harus tahu. Cuma cara memberitahu dan waktunya itu yang nggak boleh sembarangan. Seperti misalnya dugem gini, anak harus tahu apa yang terjadi di sana, apa yang baik, apa yang nggak baik, biar tahu. Tapi sebelum dia tahu seperti itu, modal yang kita berikan yang harus penting. Iya, Jadi modalnya. Selagi masih ada waktu, jangan hiraukan diriku. Aku rela berpisah demi untuk dirimu. Semoga tercapai segala keinginanmu. Luar biasa suaranya, enak dipandang. Enak didengar. Itu suara bapak kan nggak enak, makanya enak dipandang aja gitu. Tapi cocok aura kasih dengan aura Kadir, cocok ini. Bapak tuh ada auranya dari Doyok juga ada, Pak. Saya Pak Denny. Ya. Prihatin dengan anak-anak muda sekarang Pak Denny. Apa yang membuat Anda? Pemuda zaman dulu itu mati di pelukan senjata. Sementara pemuda sekarang mati di pelukan narkoba. Waduh, luar biasa. Kata prihatin. Bapak saya Oh. prihatin nggak ikut. Nggak Bapak ikut. kan gali sumur. Kenapa gali sumur? Omongannya dalam. Wih, luar biasa. Itu enggak, Pak. Salah. Saya itu dugem itu olahraga. Betul. Di dalam tuh kan dugem keringatan mensana in corpore sano. Di dalam jiwa yang sehat Terdapat apa yo? jiwa yang kuat. Ya, itulah betul, Pak. Ya tetapi kan Anda melakukan boleh bersemangat keluar keringat seperti olahraga, tapi Anda mabok-mabokan. Uang Ah, siapa? Uang Anda memang. Kau yang ngatur. Mabok-mabokan susah amat pakai ke diskotik. Lu naik angkot aja jangan sarapan mondar mandir. Tuh, Neng, kalau itu beda. Ketika tadi DJ Arwo mengatakan bahwa mabuk-mabuk DJ Arwo. Iya kan dia namanya Jarwo, DJ Arwo. Orang kalau mabuk-mabukan menurut saya nggak apa-apa. Orang nggak mabuk beneran. Kalau yang bahaya itu mabuk beneran. Oh, iya. Kalau mabuk-mabukan kan pura-pura Pak berarti. Jarwo. ya maksudnya mabuk-mabokan tuh minum-minuman, Pak. Iya berarti bukan minum beneran. Namanya juga mabok-mabokan. Iya. Aura kasih bantuin dong. Tuh, didadahin dia aja udah nggak kuat. Iya. Udah nyerah. Begitu ngelihat Pak Jarwo langsung angkat tangan kan barusan. Udah nyerah berarti. Emang saya jin apa? Lalu, Pak, mengenai dugem ini lagi, apalagi di Aduh Indonesia. game. Aduh game. Ya. Karena kalau beda ya. Di mana-mana juga mau orang Batak mah